Hai pecinta series Korea, kembali lagi bersama Yumi Channel di sini. Kali ini Yumi Channel akan mereview tentang Doom at Your Service episode ke-7. Kita langsung mulai aja ya. Doom at Your Service episode ke-7 diawali dengan Tak Dong Kyung mengatakan keinginannya bahwa bisakah Myul-mang untuk mencintainya, dan mereka saling berciuman. Tapi tiba-tiba Myul-mang berhenti dan menjauhkan langkahnya. Myul-mang menghilang. Episode 7 dimulai. Dong Kyung mencari-cari Myul-mang. Dong Kyung pulang sampai di rumah dan tidak menemukan Myul-mang di sana. Pagi harinya Dong Kyung merasa tidak bersemangat. Dia masih mencari Myul-mang tapi tidak ada. Kemudian bosnya sudah kembali dan dia menghadap bosnya dengan bad mood. Tak Dong Kyung bertemu dengan penulis dan penulis itu bilang bahwa di pikirannya dia diikuti oleh seorang laki-laki dan itu mulai mengganggunya. Lalu Tak Dong Kyung berpikir, apakah laki-laki itu mungkinkah Myul-mang? Penulis itu bilang bahwa apa laki-laki itu berbahaya atau dia orang jahat? Dia sampai tidak bisa tidur dan tidak bisa menghafalkan naskahnya. Terlihat Myul-mang di atas gedung dan Myul-mang diperlihatkan masa lampau di mana saat-saat di tahun 2014 Tak Dong Kyung akan interview sebuah pekerjaan dan di situ Tak Dong Kyung gagal. Di situ Myul-mang hadir bersama Dewi. Kemudian di tahun di mana Dong Kyung masih bersekolah, di situ Dong Kyung juga mengalami kesialan. Dewi bilang banyak hal yang kesialan yang Dong Kyung alami itu karena Myul-mang. Kemudian tiba di saat di mana kecelakaan orang tua Tak Dong Kyung terjadi, dan di situ Dewi juga bilang bahwa itu semua karena Myul-mang. Kemudian Myul-mang bilang hentikan semua ini, dan mereka kembali di saat sekarang berada di rumah sakit, Dewi dan juga Myul-mang. Mereka berbicara bahwa tak seharusnya Myul-mang mencintai Tak Dong Kyung. Tak Dong Kyung ada di stasiun kereta api menunggu kereta api. Dan dia masih bertanya-tanya di mana sebenarnya sekarang Myul-mang berada. Dia melihat ke kereta api, kemudian melihat Myul-mang berada di seberang. Tak Dong Kyung berusaha mengejar Myul-mang, dan tiba-tiba kepalanya sakit dan dia terjatuh. Di situ Myul-mang datang dan menolong Tak Dong Kyung untuk bangkit. Akhirnya mereka pulang bersama naik mobil. Di dalam mobil Tak Dong Kyung mengatakan bahwa di mana Myul-mang tinggal. Dan dia ingin ke sana. Rumah itu benar-benar ada, kata Tak Dong Kyung. Mereka masuk ke pekarangan rumah milik Myul-mang, dan Myul-mang bilang bahwa keinginan Tak Dong Kyung tidak bisa terjadi. Hentikan semua ini. 그만하자. Tiba-tiba Tak Dong Kyung kembali ke rumahnya. Di kedai kopi Lee Hyun Kyu. Di situ ternyata adik Tak Dong Kyung bekerja paruh waktu di sana. Mereka bercerita tentang cinta pertama yang Lee Hyun Kyu rasakan. Kita flashback ke masa lalu di mana Cha Ju-ik membantu Lee Hyun Kyu untuk putus dengan berbagai alasan dengan Najina. Setibanya di rumah Lee Hyun Kyu, Cha Ju-ik baru pulang. 누나? 학동형이라고 아세요? 친동생. Dan Cha Ju-ik kaget ternyata adik Tak Dong Kyung yang bekerja di kedai milik Lee Hyun Kyu. Cha Ju-ik ingin merahasiakan siapa sebenarnya dia. Mereka bertiga berbincang bersama sambil minum. Cha Ju-ik dan Lee Hyun Kyu mengobrol sebentar. Sepertinya mereka membicarakan tentang masa lalu dan Najina. Najina menghubungi Cha Ju-ik. Dia bilang, bisakah kau kesini? Cha Ju-ik bilang, tidak bisa. Kita flashback ke dulu di mana Najina bertemu dengan Cha Ju-ik. Najina bernarasi bahwa kau selalu saja berkata tidak bisa, Cha Ju-ik. Jadi saat itu Najina menunggu Lee Hyun Kyu dan Lee Hyun Kyu dengan alasan pergi ke luar negeri. Disitulah Cha Ju-ik bertemu dengan Najina. Hari berikutnya, Tak Dong Kyung bertemu dengan penulis lain dan penulis itu bercerita bahwa dia saat ini sedang kanker stadium 3 dan dia tidak bisa meneruskan penulisannya. Waktu berikutnya, Tak Dong Kyung bersama timnya bertemu dengan seseorang. Orang itu adalah teman dari mantan suami penulis yang sakit kanker tadi.
Dalam pertemuan itu, laki-laki itu kata-katanya tidak baik tentang penulis perempuan tadi. Dan Tak Dong Kyung merasa tidak suka dengan hal itu dan dia membela penulis perempuan itu. Sampai pada akhirnya laki-laki berkata bahwa Tak Dong Kyung kau tidak akan bisa menikah. Dan Tak Dong Kyung tambah kesal, dia bilang, aku tidak akan bisa menikah memang karena aku 3 bulan lagi akan mati karena aku sakit kanker. Di situ semua rekan kerjanya jadi tahu kalau Tak Dong Kyung sedang sakit. Perjalanan pulang, Tak Dong Kyung ingat bahwa Myolmang pernah bilang kalau dia bisa memanggil Myolmang. Tak Dong Kyung menuju ke persimpangan yang dulu dia pernah bersama Myolmang, tapi Myolmang tidak muncul. Tak Dong Kyung mencoba menjatuhkan diri dari atas supaya Myolmang muncul, tapi Myolmang juga tidak muncul. Tak Dong Kyung masuk ke rumahnya, dan dia melihat dindingnya sudah tertutup, rumahnya tidak terbagi 2 lagi. Tak Dong Kyung tertidur, dan di situ Myolmang datang karena sudah tengah malam. Myolmang memegang tangan Tak Dong Kyung dan mengambil bantal untuk dipakai tidur Tak Dong Kyung. Setelah itu Tak Dong Kyung terbangun dan dia merasa masih belum ada Myolmang. Dia melepaskan gelang yang diberikan Myolmang. Scene berpindah ke Najina yang dia tahu bahwa Tak Dong Kyung sedang sakit kanker. Najina langsung ke kantor Tak Dong Kyung, tapi dia tidak bertemu dengan Tak Dong Kyung. Dia menangis histeris, lalu Cha Ju-ik yang berada di depannya mencoba menenangkan dia. Cha Ju-ik mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Cha Ju-ik merasa khawatir dan dia ingin mengantar Najina untuk pulang. Perjalanan pulang, Cha Ju-ik memutar balik badan Najina supaya Najina tidak melihat Lee Hyun Kyu. Cha Ju-ik, kamu cemburu ya? Scene berpindah ke Tak Dong Kyung berada di atas bed yang didorong di rumah sakit. Mungkin ini karena Tak Dong Kyung melepaskan gelangnya ya. Tak Dong Kyung dirawat di rumah sakit dan sementara itu Myolmang bersama dengan Dewi mereka berbincang-bincang. Dewi bilang, kau tak seharusnya melihat Tak Dong Kyung lagi, kau tak seharusnya bersamanya. Tapi Myolmang bertindak, dia berdiri lalu menemui Tak Dong Kyung. Tak Dong Kyung terbangun dan ini hampir tengah malam. Dia harus berpegangan tangan dengan Myolmang, tapi Myolmang belum ada. Dia keluar kamar, kemudian tiba-tiba Myolmang muncul. Tak Dong Kyung bilang, aku tahu kau orang baik, aku tahu kau tidak akan pergi sebelum keinginanku atau harapanku terkabul. Tak Dong Kyung. Myolmang menyebut nama Tak Dong Kyung. Flashback, di mana Tak Dong Kyung pada saat kegagalan terjadi, ada Najina, ada adiknya, ada bibiknya yang memanggil nama dia Tak Dong Kyung. Begitu juga dengan Myolmang. Saat Tak Dong Kyung sakit, Myolmang berkata memanggil namanya Tak Dong Kyung. Salah-salah episode 7, Do At Your Service, dan kita akan lihat keseruan di episode selanjutnya. Bye-bye!